Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teknologi digital. Apa sih teknologi digital? Teknologi digital merupakan teknologi yang dimana pengoperasionalnya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan cenderung memanfaatkan sistem yang otomatis dengan sistem komputer. Penyimpanan data. Penyimpanan data adalah perekaman atau penyimpanan informasi dalam sebuah media penyimpanan. Perekaman dicapai dengan hampir semua bentuk energi. Penyimpanan data elektronik membutuhkan daya listrik untuk menyimpan dan mengambil data. Dampak positif teknologi. Yang pertama yaitu mempermudah manusia dalam berinteraksi dan mempercepat hubungan manusia. Yang kedua sebagai media ilmu pengetahuan dan bisnis. Dampak negatif teknologi. Yang pertama, masuknya budaya luar dan memengaruhi budaya dari suatu bangsa. Yang kedua, turunnya moralitas suatu bangsa dan maraknya penipuan. Macam-macam teknologi penyimpanan data. Pertama, teknologi analog. Perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual dalam artian belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu saja. Data analog. Data analog berupa gelombang elektromagnetik yang merambat secara langsung, terus-menerus dan disebarkan melalui berbagai media transmisi. Data analog berupa suara, gambar, dan video dalam bentuk gelombang kontinu. Hasil teknologi analog misalnya televisi analog dan kamera analog. Penyampaian informasi pada teknologi analog memerlukan amplifier pada jalur transmisi yang dilalui. 2. Teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang dimana pengoperasionalannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung memanfaatkan sistem yang otomatis dengan sistem komputer. Teknologi digital dalam bidang komunikasi dikembangkan menggunakan spektrum elektromagnetik sebagai gabungan frekuensi magnetik, gelombang radio, sinar X, sinar inframerah, gelombang cahaya, dan gelombang mikro. Berikut beberapa bidang yang memanfaatkan penyimpanan data. Pertama, transportasi, misalnya membuat jadwal penerbangan. Kedua, industri, misalnya pembuatan kerangka mesin. Ketiga, pertahanan dan keamanan, misalnya satelit yang dikendalikan dari bumi. Keempat, olahraga, misalnya pertandingan disiarkan melalui televisi. Kelima, pendidikan, misalnya internet mempermudah dalam mengakses ilmu pengetahuan. Yang keenam, kesehatan, misalnya detak jantung pasien. Ketujuh, konstruksi, misalnya pembuatan rancangan gambar. Media penyimpanan data. Pertama, punch card. Punch card adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Punch card ini memiliki 90 kolom dan jumlah data yang bisa disimpan atau kapasitas di dalam media penyimpanan ini sangatlah kecil. Fungsinya untuk menyimpan pengaturan atau setting untuk mesin yang berbeda. Kedua, punch tab. Punch tab hampir sama seperti punch card, bedanya hanyalah punch card terbuat dari kertas, sedangkan punch tab terbuat dari pita memanjang. Pita itu juga berlubang-lubang dan bisa menyimpan data lebih banyak daripada punch card. Punch tab digunakan pertama kali untuk mesin fax oleh Alexander Bain pada tahun 1846. Yang ketiga ada Selectron Tube. Pada tahun 1946, RCA mulai mengembangkan Selectron Tube yang merupakan awal format memori komputer. Perangkat ini berukuran 10 inci dan dapat menyimpan data sebanyak 4096 bits. Tetapi harga satu buah Selectron Tube ini sangatlah mahal dan umurnya sangat pendek di pasaran. Yang keempat ada magnetic tape. Alat penyimpan data yang ditemukan pada tahun 1950-an ini hampir sama seperti punch tab. Bedanya hanyalah magnetik berbentuk gulungan sehingga bisa menyimpan data 10.000 kali lebih banyak daripada punch tab. Yang kelima ada piringan hitam. Phonograph record atau piringan hitam dilengkapi dengan pena bergetar
Untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk, piringan hitam digunakan sebagai media penyimpan data dari suara dan musik. 6. Ada compact cassette. Compact cassette digunakan sebagai media penyimpan data berupa suara atau lagu. Compact cassette disusun oleh pita magnetik yang dapat merekam data dengan format suara sepanjang 90 menit sampai dengan 120 menit. Yang ketujuh, ada Blu-ray disc. Blu-ray disc berbentuk cakram optik yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan data digital. Blu-ray disc menggunakan laser biru untuk membaca dan menulis cakram. 8. Ada fluorescent multilayer disc. Fluorescent multilayer disc termasuk disk yang mampu menampung hingga 140 GB data. Kecepatan data disk sekitar 1 GB per detik. RAM, Random Access Memory. RAM adalah perangkat keras dalam perangkat komputasi tentang sistem operasi, program aplikasi, dan data yang sedang digunakan. Disimpan sehingga dapat dengan cepat dijangkau oleh prosesor perangkat. RAM merupakan memori utama dalam sebuah komputer. RAM tidak dapat menyimpan data permanen. 10. Ada change memory. Change memory digunakan untuk menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor komputer dengan kecepatan yang sangat tinggi. Change memory berfungsi sebagai penjembatan aliran data antara prosesor dan RAM memiliki kecepatan transfer data yang lebih rendah. 11. ROM, Read Only Memory. Read-only memory diperlukan saat komputer dinyalakan. Informasi pada ROM tidak akan hilang meskipun aliran listrik padam. ROM berisi program yang tidak dapat diubah, ditambah maupun dikurangi pengguna komputer. 12. Hard disk. Hard disk termasuk perangkat keras komputer yang bekerja secara sistematis sebagai media penyimpanan data. Data yang disimpan hard disk berbentuk track, sektor, dan cluster. Data-data yang telah disimpan pada hard disk tidak akan hilang saat komputer dimatikan. 13. CD compact disk. CD berbentuk piringan berwarna perak yang terbuat dari lapisan plastik yang disinari oleh sinar laser. Sinar laser tersebut membuat lubang-lubang sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Yang ke-14 ada digital versatile disk. DVD memiliki kapasitas lebih besar daripada CD. Teknologi DVD. DVD dimanfaatkan oleh perusahaan musik dan film. DVD memiliki transfer data rata-rata sebesar 1321 MB per sekon dengan rata-rata burst transfer 12 MB per sekon. Makin besar sase atau memori buffer yang dimiliki DVD-ROM, makin cepat penyaluran data yang dapat dilakukan. Yang ke-15 ada Write on Read Memory atau WORM. WORM menyimpan data dengan cara menanamkan pola permanen ke dalam permukaan disk. Disk menggunakan sinar laser berkecepatan tinggi dan bersifat exabyteable atau dapat diubah. WORM digunakan untuk sistem yang disiapkan untuk mengarsip jumlah data yang besar dan ditempatkan secara online. Yang ke-16 ada Erasable Optical atau I/O. Penyimpanan data pada I/O dimasukkan dengan cara menuliskan data ke dalam disk. Penyimpanan data dilakukan dengan menyorotkan panas laser pada permukaan disk dari campuran logam. Yang ke-17 ada USB flash disk. USB flash disk atau flash disk merupakan alat penyimpanan data memori kilat TV NAND. USB flash disk sudah diintegrasikan dengan alat penghubung USB. Flash disk biasanya berukuran kecil, ringan, serta dapat dibaca dan ditulis dengan mudah. Kelebihan flash disk antara lain yaitu transmisi data lebih cepat, ukuran kecil, dan kapasitas besar jika dibandingkan. Yang ke-18 ada kartu memori atau memory card. Kartu memori termasuk alat penyimpanan data digital yang dapat digunakan untuk menyimpan gambar digital, berkas digital, suara digital, dan video digital. Kartu memori banyak digunakan pada telepon genggam, kamera digital, handycam, dan sebagainya. Kartu memori biasanya mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan standar bit digital, yaitu 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, dan seterusnya kelipatan 2.
Yang ke-19 ada CloudStroke. CloudStroke merupakan bentuk media penyimpanan data secara online. Penggunaan CloudStroke memerlukan komputer atau gadget yang terhubung dengan layanan internet. Kelebihan penggunaan CloudStroke yaitu data yang disimpan lebih aman dan tidak khawatir jika perangkat elektronik yang digunakan rusak. Transmisi data. Jaringan komputer transmisi data dapat berlangsung melalui jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer yaitu sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi. Jaringan komputer bertujuan untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa terjadi kesalahan dari sisi pengirim menuju si penerima melalui media komunikasi. Tipe jaringan komputer: 1. Media transmisi data, 2. Cakupan luas kerja, 3. Topologi jaringan. Berdasarkan transmisi data sinkron, tak sinkron, seri, dan paralel. 2. Berdasarkan cakupan luas kerja, Wide Area Network atau WAN, Metropolitan Area Network atau MAN, Local Area Network atau LAN. 3. Berdasarkan topologi jaringan, topologi bus, star, tree, mesh, dan ring. Jenis transmisi data. 1. Transmisi data analog. Transmisi data analog menggunakan sinyal analog berupa gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan ditransmisikan secara kontinu melalui berbagai media tergantung frekuensinya. Sinyal analog digunakan untuk menampilkan data analog berupa gelombang elektromagnetik secara langsung, terus-menerus, dan disebarkan melalui media transmisi. 2. Transmisi data digital. Transmisi data digital menggunakan sinyal digital yang memuat denyut voltase yang ditransmisikan melalui media kabel. Sinyal digital digunakan untuk menampilkan data digital. Data digital memiliki deretan nilai-nilai berbeda dan cara tersendiri. Data digital misalnya teks, bilangan bola, dan karakter lain. Data digital ditransmisikan dalam bentuk biner, yaitu bilangan 0 dan 1. Jalur transmisi data digital multi-chat, yaitu proses komunikasi melalui suatu alat dengan alat lainnya. 2. Broadcast, yaitu proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu ke alat lainnya. 3. Unicast, yaitu kontrak informasi pada suatu alat dengan satu alat yang lain. Kanal transmisi data. 1. Simplex atau one-way transmission, yaitu arah kanal transmisi yang hanya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah. 2. Half-duplex atau ether-way transmission, melakukan komunikasi atau transmisi data dengan dua arah, tetapi tidak dapat melakukan transmisi data secara bersamaan. 3. Full-duplex atau body-way transmission, kemungkinan dilakukan transmisi data secara bersamaan. Mode transmisi. Mode transmisi ada dua macam, yaitu parallel transmission dan channel transmission. Mode parallel transmission, data dapat dikirimkan secara serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Jalur yang digunakan pada mode parallel transmission, data menggunakan lebih dari satu media transmisi. Serial transmission menyediakan satu jalur, sehingga data dikirim secara bergantian hingga semua data dapat diterima oleh pengirim. Mode transmisi dapat pada serial transmission yaitu synchronous transmission dan asynchronous transmission. Media transmisi data. 1. Cover media. Cover media atau kabel yaitu semua media transmisi data yang menggunakan bahan tembaga. Data yang dikirimkan melalui kabel berbentuk sinyal-sinyal listrik atau tenaga atau arus digital. Jenis-jenis kabel yang digunakan pada transmisi data jaringan yaitu kabel koaksial dan kabel SCTP. Wireless. Wireless atau LAN, Wireless Local Area Network, menggunakan gelombang radio, sinar inframerah, atau sinar laser sebagai media transmisi data. Wireless tidak memerlukan kabel sehingga praktis saat digunakan. Sinyal yang dikirimkan oleh wireless berupa gelombang elektromagnetik. 3. Optical media. Optical media atau fiber optik memiliki bahan dasar kaca dengan ukuran sangat kecil. Data yang dilewatkan melalui medium optikal dalam bentuk cahaya, laser, atau inframerah. Fiber optik mempunyai kemampuan mentransmisikan sinyal melalui jarak yang paling jauh dengan kecepatan paling tinggi. 4. Satelit. Jaringan telekomunikasi dengan satelit
dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dicapai oleh jaringan kabel maupun jaringan wireless konvensional. Salah satu contoh jaringan telekomunikasi menggunakan satelit adalah VSAT. Komunikasi dengan VSAT terjamin keamanannya karena sulit disadap dan komunikasi terjadi dengan cepat.